pertanyaan pertama lah, Cil, kita masuk. Boleh di pinggir jurang. Kayak ujian nih ya. Baik lagi di PEM Channel, kali ini gua bersama Rias kembali datang dengan konten Ngobrol teknologi. Jadi Yes. apa itu ngobok ya? Oke, jadi Ngobok sendiri adalah sebuah podcast yang akan mendatangkan gestar-gestar yang emang dari berbagai generasi gitu, mulai dari milenial, Gen Z, Gen Alpha mungkin akan kita sambut gitu loh. Betul. Dan itulah bedanya sama podcast-podcast lainnya. Jadi kita nggak hanya bahas soal tech trend aja, jadi kita juga bahas POV dari Gen Z itu gimana sih sebenarnya gitu. Dan di sini kita nggak cuma ngundang teman-teman media yang kita kenal, Yes. tapi beberapa brand juga bakal datang dan saatnya di episode kali ini. Oh ya, sebelumnya aku juga mau ingetin dulu di podcast kali ini, jangan lupa kalian stay tune sampai akhir karena kita bakal ada kuis juga untuk penonton Ngobok kita. Mumpung Betul. kita masih episode 2 nih, jadi masih ada support untuk kasih kaos dan uang elektronik untuk 2 orang pemenang. Tuh, Siapa sih, Cil? Tamu istimewa kita, boleh kita sambut dulu, mungkin spill dulu kali ya. spill dulu karena kan udah bilang kan, karena ini Iya. nggak hanya tech reviewer aja. Tiba-tiba was-was Iya. berubah. Brand masuk. Brand gitu kan. masuk. Ini maksudnya apa ya? Iya. Siapa sih, Cil? Lu dong yang nyambut, jangan gue. Ini. Mari kita sambut kali ya. Ini adalah Apa? brand lokal yang sekarang lagi ramai banget di sosial media. Betul. Karena dia ngeluarin line up laptop yang sebenarnya nggak di-expect sama teman-teman netizen nih. Iya, jadi bahan perbincangan Betul. gitu ya. Apalagi pas pertama kali rilis di tahun kemarin yang seri gamingnya. Yes. Tuh banyak banget diobrolin sama teman-teman netizen. Lagi kita pakai. Dan kita sambut Ada Kak Caya dari Axio. Axio Indonesia. Tuh tangan. Biar cair dikit, cair. Oke, selamat datang Kak Caya. Boleh perkenalan diri dulu kali ya sama viewersnya PEMS Channel dulu. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Caya, saya Product Marketing Manager di Axio. Terima kasih ya sudah mengundang. Sama-sama Kak Caya, terima kasih udah datang ke studio mungil kita ini. Semoga Iya. jadi gede ya Amin. studionya. Nanti segedung ya. Widih, amin. Apa kabar Kakak, sehat? Baik. Mantap. Kalian gimana kabarnya? Ya beginilah. Kok kayak ini sih? kehidupan reviewer media kayak Oh, iya. banyak ya. Gimana Sana sini kehidupannya? tekan kayak sekarang. Enggak sih, gue enggak kok, gue fun aja kok Jil. Lu sih paling ditekan. Oke. Kak Caya, ada yang mau diperkenalkan dulu nggak ke audiens kita nih? Oh, Oke, perkenalkan diri kali maksudnya ya? Ya. Oke, Di perkenalkan. sebagai produk marketingnya itu ngapain gitu? Oh, paling. boleh. Tadi kan udah perkenalan nama ya. Nama Iya. saya Caya, saya Product Marketing Manager di Axio. Jadi sebenarnya kalau misalkan apa yang kita lakukan itu ya kita bertugas untuk bisa memperkenalkan gitu ya, memasarkan produk-produk yang diproduksi under Axio gitu. Berarti kan teman-teman tadi udah menyebutkan kita ada laptop Axio, ada laptop Pongo. Jadi tugas kita sebenarnya tuh untuk membantu mengedukasi masyarakat di luar sana gitu ya, anak-anak muda, pekerja profesional dan lain-lain, kayak produk kita tuh sebenarnya apa sih, terus habis itu dengan produk ini dengan spesifikasi yang memang udah kita keluarkan gitu mereka bisa berbuat ngapain aja, kurang lebih sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Biasanya berarti yang nge-brief media berarti. Ya, berarti Biasanya yang brief. bukan. Kayaknya Kak Caya yang mikirin produk apa yang keluar, terus nanti Mas Yudi yang mikirin yang mana, siapa yang bakal nge-review gitu kali ya? Bisa jadi gitu. Bener Bisa nggak? jadi. Bisa jadi, bener kan Kak? Berarti kakak yang ada di balik produk-produk yang akan kemarin di Dirilis, launching, yang akan di launching berikutnya gitu Iya, ya? saya tergabung di dalam tim marketingnya lah mungkin biar teman-teman lebih paham gitu. Oke, begitulah kira-kira sekilasnya. Kita lanjut aja langsung ke segmen berikutnya, itu namanya TMI Kak. Jadi kita emang podcastnya tuh ada segmen-segmennya gitu Kak. Jadi kita nggak yang nggak kayak podcast biasa ya. jadi Ini yang jadi pembeda lah gitu. iya, Diferensiasi, betul. Jadi kayak supaya menarik Gen Z nih. Kita sebenarnya mau menarik Gen Z dan Gen Alpha gitu loh untuk Betul. nonton di YouTube ini. Kakak boleh share nggak Kak TMI Kakak hari ini atau minggu lalu gitu loh yang emang kesannya oversharing kali ya Cil ya. Jadi nggak apa-apa, boleh personal atau apa gitu. Pribadi berarti Pribadi Iya, aja pribadi. gitu. Mungkin sebenarnya orang nggak butuh-butuh banget tahu Iya, gitu, iya, cuman kayak nggak gitu, apa-apa betul. kita TMI aja gitu Iya, ya. betul. Saya baru aja mulai nge-gym. Wih, Wih. kenapa? Kok Ya akhirnya biar lebih sehat aja sih, Oh, iya. sama biar lebih produktif gitu ya. Kalau misalkan waktu luang ngapain,
Jadi kita coba nge-gym dan ntar kita lihat ya 2-3 bulan lagi saya masih lanjut apa enggak tuh. Oh, iya. Langganan berapa kak? Langganan berapa apa ya? Maksudnya berapa bulan? Oh 3 bulan dulu kita 3 nyoba. bulan dulu. Oke, Gimana kita nih nantikan Mas Ucil? Aduh, Cil, lu tersindir nih Cil. Enggak bukan, maksudnya Mas Ucil juga gua kebetulan donatur utama di gym dekat sama sini tapi sih. sama saya juga kok. Nanti Jadi, kita coba ya. Kita ini aja bayar tapi Enggak latihan gitu ya. TMI lu deh Cil, TMI lu berarti tim sekarang. gua besok cuti. Oke. Jadi maaf teman-teman kalau misalkan besok nggak ada video saya yang naik. Udah, enggak kok kita udah nyiapin, tenang aja Cil. Oke. Oke lah kalau gitu kita lanjut ke segmen berikutnya karena kita mau bahas emang soal tech trend Betul. Kak. Dan juga kita sebenarnya banyak penasaran juga sama produk Axio. Kebetulan kita udah datengin internalnya langsung gitu ya, orang dalamnya Axio gitu. Kita korek-korek aja di sini kali ya. Pertanyaan pertama lah Cil, kita masuk. Boleh di pinggir jurang. Ya janganlah Cil. Jangan, nggak Kayak deh. ujian nih ya. Jadi kita lagi apa namanya kayak ujian kayak lagi Iya skripsi. betul, nggak masalah kok. Nah kita tahu ya Axio tuh sekarang 2-3 tahun kebelakang kan lagi kenceng banget ya. Kenceng banget buat ngerilis produk, bikin campaign, terus bikin acara. Bahkan kita juga sempat diundang ke Bandung buat keliling sama Mas Yudi gitu Oh, kan, iya, sama benar-benar. teman-teman Axio lainnya gitu, teman-teman media lain. Ini kira-kira apa sih yang istilahnya Axio mau gaungkan, mau tuju dengan banyaknya campaign 2-3 tahun belakang? Karena yang gua tahu ya, gua kan ngikutin industri laptop nggak cuma 2-3 tahun, 1-2-3 tahun ya. Tapi bahkan dari 2016, 2015 gua udah ngikutin tuh kan. Axio tuh emang lagi kencengnya tuh sekarang setahu gua gitu kan. Itu kenapa gitu dan apa yang mau di goalsnya tuh mau apa yang dituju, apa yang mau digaungkan sama Axio itu sendiri gitu. Thank you, Ucil. Pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan menjawab pertanyaan Ucil tadi tuh bisa dibilang apa yang kita lakukan tuh bukan mungkin teman-teman lihat 2-3 tahun terakhir gitu ya kayak boost banget gitu kan. Iya. Cuma sebenarnya ini tuh pencapaian yang tidak kita lakukan secara instan karena Axio sendiri tuh di Indonesia bisa dibilang udah sekitar 30 tahunan 30 tahunan Lama ya. kurang lebih gitu ya berada di industri ini. Jadi sebenarnya ini bukan apa ya hal yang pertama buat kami itu satu, dan yang kedua memang 2-3 tahun terakhir mungkin kalau misalkan teman-teman bilang kita lagi nge-boost banget gitu ya, kita say thank you juga gitu ya buat dukungan dari teman-teman di sini juga. Karena sebenarnya ya fokus kita tuh selalu sama gitu, tujuan kita selalu sama, yaitu kita pengen ibaratnya kayak menjembatani teknologi gitu ya lewat produk-produk kita yang inovatif tapi juga terjangkau. Jadi kita selalu itu yang jadi mindset kita di Axio gitu. Kayak kita misalkan ngerilis seri Hype yang mungkin itu menyasar anak muda, terus habis itu pekerja profesional misalnya. Terus ada juga yang gaming laptop yang teman-teman juga sekarang lagi ini ada di depan teman-teman, itu untuk yang lebih ke gaming laptopnya. Jadi sebenarnya tugas kita memang untuk bisa membantu memberikan edukasi ke teman-teman terkait digital itu seperti apa, pengguna laptop seperti apa, dan mudah-mudahan juga lewat produk-produk yang ibaratnya tuh kita kan selalu menyemangatinya itu produk dalam negeri gitu ya. Kita juga bisa membantu membangun ekosistem di dalam pasar dalam negeri lah, kurang lebih gitu. Berarti ini emang udah kalau dibilang bukan 2-3 Ya, tahun yang lu bilang tadi Cil, berarti emang Axio ini Emang udah akhirnya terlihat ya, lagi terlihat gitu ya. kali ya Kak ya. Mungkin Akhirnya sekarang tuh boleh nggak hasil kita yang bilang? yang diperoleh dari beberapa belas bahkan puluhan tahun ke belakang gitu. Ya, Akhirnya terlirik lagi dan Iya. jadi booming. Kalau menurut gue sih kayak Ya, booming sih kok itu viral juga. lagi nih, apalagi nih gitu loh. Iya. Jadi kayak apalagi kemarin kan ada Iya. si JKT48 Betul. tiba-tiba kolaborasi tuh. Banyak orang nanya-nanya, gue juga nanya sih. Ini wah kenapa nih gitu loh. Ada apa nih Kak kayak gitu tiba-tiba JKT48 nggak kebayang kan dalam bayangan kita ada laptop collab sama idol gitu kan ya Iya. hitungannya. Lokal lah ya kan. Iya, sama-sama lokal nih berarti. Kenapa nih Kak? Pesan apa yang mau disampaikan dari kolaborasi itu sih? Jadi sebenarnya ini pun sesuatu yang baru gitu ya buat Axio. Kita memang pertengahan Juni kemarin masih baru banget kita tuh resmi menggandeng si JKT48 gitu, kita menyebutnya sebagai brand ambassadornya Axio gitu. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang juga buat Axio pun baru, dan kita senang banget gitu begitu kita rilis informasi ini, kita undang teman-teman media, community, dan ternyata responnya pun sangat baik gitu ya, termasuk juga dari JKT48 itu sendiri gitu. Jadi kenapa sih kita bekerja sama mereka gitu? Sebenarnya ya balik lagi kita melihat kalau misalnya JKT48 itu tuh dia kan juga ada di Indonesia tuh udah cukup lama gitu ya. Sejarahnya pun teman-teman mungkin juga udah lumayan tahu profilnya bagaimana, dan kita melihat mereka tuh cukup
committed dan juga sukses gitu untuk membangun fanbase mereka. Terus abis itu mereka bisa membantu memberikan lewat karya-karya mereka inspirasi positif untuk anak-anak muda tuh kayak bisa terus produktif dan lain-lain. Jadi dari situ kita melihat bahwa sebenarnya apa yang Axio pengen capai dan juga apa yang mereka terus sampaikan gitu ya ke kalangan penggemar mereka tuh kurang lebih sama. Jadi di sini kita bersinergi, mudah-mudahan dengan kolaborasi ini tuh kita bisa menjangkau anak muda terutama yang lebih luas untuk mereka bisa lebih memanfaatkan teknologi dengan lebih baik gitu. Jadi intinya utamanya memperluas market berarti ya. Kayak ibaratnya JKT48 juga dia ada generasi ke generasi ya. Kita sinergikan lah nih ibaratnya dua brand ini dan puji Tuhannya sih responnya baik banget. Gitu. Lu sebagai Uta, lu Uta gak sih? Lu sebagai Uta senang gak? Oh iya. Aldi juga Uta. Aldi Uta, fansnya Zara. Tapi dia udah senior, enggak itu. Berarti emang sebelumnya dari Axio pun udah meriset kayaknya yang cocok tuh JKT48 atau emang udah ada pilihan-pilihan lain juga gitu? Iya, memang kita melihat si JKT48 itu secara profil dan juga ibaratnya pencapaian tuh mereka nggak main-main. Jadi makanya kita seneng banget ketika mereka pun juga menyambut baik ajakan kolaborasi ini dan bisa dibilang kolaborasi ini ya berjalannya ya mungkin bukan cuma sekedar ya udah kalian BA gitu ya, tapi juga kita tuh bener-bener dua arah. Kayak misalkan dalam kita menciptakan ide kolaborasi, kita ada produk special edition Axio X JKT48 juga dari mereka pun sangat bisa dibilang tuh suportif gitu ya untuk bisa membantu menyukseskan kolaborasi ini gitu. Jadi juga thanks lah buat JKT48 gitu. Iya sih, sukses sih kalau menurut gue ya. Menurut lu gimana, Cil? Ya cukup oke sih, apalagi yang gua lihat ya kalau misalkan mereka sama-sama lokal gitu ya. Axio lokal, JKT lokal gitu kan. Dengan gue inget pesannya kata-kata dari siapa gitu ya, Fatimi ya kalau nggak salah ya. Pas press conference. Iya, pas press con dia bilang kalau ada satu kesamaan gitu kan yang Axio dan JKT bawa gitu kan. JKT dia tuh grup band lokal gitu kan. Lokal dengan mungkin didikan dari luar, kita tahu Jepang gitu kan. Akarnya di Jepang, mungkin mirip dengan Axio yang mungkin dididik juga katanya kan sama Intel. Sama Intel dari US gitu kan. Yang akhirnya sekarang makin berkembang ya, semoga ya dengan kolaborasi ini ya bisa hasilin sesuatu yang lebih wah lagi ke depan. Harapannya gitu. Jadi orang Axio gitu ya? Mungkin Kenapa nih maksudnya? Mungkin bisa masuk kali. Iya mungkin ntar bisa masuk ke tim kita kali ya. Gimana tuh, ntar kita interview kali ya. Abis ini apa lanjut? Boleh, nanti tantangan aja. Jangan. Kita harus tetap netral ya. Sebagai media tuh kita hanya menyiarkan gitu informasi yang pas gitu loh untuk audiensnya kita. Nanti orang-orang marah, komen lagi. Gimana sih nih orang gitu? Gimana sih Ucil? Dihujat gue. Gak apa-apa, udah biasa kalau dihujat. Oke, kita lanjut nih Kak. Berarti kalau misalnya berbicara soal kesamaan, hitungannya kan kesamaan background gitu-gitu. Berarti dari Kak Caya pun juga ngerti dong konsumen sekarang tuh ngepentingin apa sih dari ya mungkin dia keinginannya untuk punya laptop atau apa gitu. Kak Caya gimana? Mungkin in general kalau misalkan kita bicara soal konsumen yang mereka lihat ketika misalkan mereka mau memilih laptop atau mereka mau berbelanja laptop, kayak beli laptop baru gimana ya pertimbangannya, pasti ya layaknya kita semua gitu ya, pasti mereka akan melihat tuh price to performance gitu kan, dengan harga sekian gitu kan kira-kira bisa mendapatkan apa, terutama kalau misalkan dikaitkan dengan profil mereka, mungkin mereka pekerja profesional, butuh spek yang bagaimana. Jadi ini juga yang sebenarnya menjadi tugas brand termasuk kami di Axio gitu untuk bisa membantu menyesuaikan kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Makanya dengan kita rilis banyak ya gitu, misalkan Axio kita ada hype sasarannya ke siapa, terus habis itu juga mau kemana, mudah-mudahan ini kita bisa membantu menjawab kebutuhan masyarakat, itulah kurang lebihnya mungkin gitu. Berarti ada peluang juga ya untuk nanti ke depan bakal kolaborasi sama selain JKT juga berarti? Tidak menutup kemungkinan sih ya, kita lihat nanti ya. Coba, ada ide nggak kira-kira mungkin nanti bisa sampaikan ke kita? Kan ini proses interview juga ya tadi ya, katanya mau masuk Axio. Bisa sampai channel kan ya? Ucil mau ngajukan diri. Duh, mohon maaf banget ya. Ucil 48 gitu ya. Iya, Ucil 48 nih, betul. Dah. Jangan promosi dulu sekarang ya. Kita fokus dulu. Kita mau ulik-ulik dulu kan si Axio ini gimana betul. Gitu loh. Dan kita tahu ya sekarang tuh tren-trennya tuh soal AI gitu ya.
AI nggak cuma di laptop gitu, bahkan komponen SSD, casing, bahkan casing PC itu tuh kan AI semua ya. Itu tech trend lah Hal-hal sekarang yang ya. sebenarnya nggak maksudnya cuma gimmick gitu ya. Betul. Hal-hal yang sebenarnya di situ gimmick tapi dia jadikan promosi kayak gitu lah gitu ya. Ya. Dan kira-kira dengan tren AI yang makin banyak gitu ya, ada nggak sih minat Axio gitu untuk masuk ke laptop yang mungkin nanti akan berpredikat AI gitu. Kita nggak ngomongin gimmick ya kalau di laptop ya, beda hal di yang tadi gua sebut ya, yang kayak mungkin casing, kabel AI gitu, itu kan AI gitu gimmick kan. ya. Ini kan laptop mah enggak gitu kan menurutku gitu. Kayak gitu sih. Oke, ini pertanyaan menarik sebenarnya karena kalau misalkan ya memang bisa dibilang sekarang pembicaraan AI itu lumayan booming gitu ya. Maksudnya Iya, belakangan banget. lumayan, kalau minjem istilah kalian, lumayan ngebus gitu kan beberapa bulan 1 tahun terakhir mungkin. Iya, 1 tahun terakhir. Jadi kalau misalkan buat Axio sendiri sebenarnya buat AI itu bisa dibilang ya ini bukan sesuatu yang tanda kutip baru gitu. Iya, Kenapa? betul. Karena kita pun juga sudah memberdayakan itu. Kayak misalkan kalau teman-teman juga mungkin teman-teman media aware juga kalau dilihat di brand gaming laptop kami yaitu Pongo, kita juga udah mengaplikasikan teknologi AI di situ. Karena untuk Pongo contohnya kita ada Pongo Studio yang untuk content creator, itu tuh kita udah bersertifikasi dari NVIDIA Studio. Jadi di sana memang kita udah mengaplikasikan kayak teknologi fitur AI juga. Jadi untuk nanti teman-teman misalkan content creator mereka untuk rendering, editing dan segala macam tuh udah dilengkapi di sana. Jadi bisa lebih ibaratnya lebih efektif dan juga lebih bisa mendukung lah proses kerjanya seperti apa. Nah, itu satu. Terus habis itu juga di Pongo 725 misalnya itu pun kita juga bisa dibilang best offernya kami gitu ya, di dalamnya juga sudah ada teknologi AI untuk kebutuhan gaming, DLSS dan lain-lain. Jadi kalau misalkan ditanya Axio main di situ apa enggak ya gitu, mungkin ya kita udah dari awal tuh Pongo lahir dengan teknologi AI itu gitu. Jadi ini sebenarnya ya sekarang good thing sih, ini bisa dibilang pembicaranya lagi marak, lagi viral gitu kasarannya, karena kan berarti kita sama-sama nih di pelaku industri ini bisa mengedukasi masyarakat juga gitu kan, tidak hanya Axio Pongo tapi juga brand-brand lain, teman-teman media juga untuk penggunaan AI di dalam teknologi laptop tuh seperti apa. Ya ini momentum kita lah gitu sambil kita melihat nih perkembangan AI akan seperti apa ke depannya gitu. Ya sih, berarti Axio tuh nggak mungkin bisa dibilang tidak secara belak-belakan ngomong laptop AI kayak gitu loh, Cil. Jadi dia tuh anti mainstream. Jadi ngomongnya apa? Axio Pongo. Mungkin mirip sama itu kayak Apple. Oke deh. Kenapa tuh, Cil? Coba. Apple dulu dia kan punya fitur kayak semacam background blur ya. Ya. Tapi Apple nggak nyebut itu AI gitu. Oh, ini lu mau nyindir siapa sih? Siapa? Apple nggak nyebut Oke. itu AI gitu. Tapi Apple Tapi nyebut itu hal lain. Terus sekarang booming gitu kan. Apple pun nggak nyebut AI, Apple nggak nyebut artificial intelligence Iya, gitu. iya, iya. Tapi Apple nyebut Apple Intelligence, mungkin mirip-mirip kayak gitu Oh, kali ya. iya sih, Mereka lebih pro tentang ekosistemnya. betul. Dan sama halnya yang dilakukan si Axio yang tadi Kacaya bilang kali Iya kayak sih, gitu. berarti sama juga kan Kacaya tiba-tiba maksudnya Axio tiba-tiba ada Axio Pongo gitu kan. Ya kan bukan Axio AI kayak gitu. Iya gitu. Kenapa Pongo Kan yang gitu? sebelah Kenapa tuh Kak kalau jangan. boleh Mas. Jangan. Iya, kita bisa bilang pokoknya ini jadi momentum kita bareng lah gitu buat kita edukasi soal AI, kan masih early stage gitu Iya, teman-teman ya. betul. Masih panjang lah nih perjuangannya. Berarti masih belum ada speak nih ya Mas ya, Kak ya, laptop Axio yang nanti bakal mungkin pakai Intel Core Ultra, berarti belum ada bocoran. Soon ya Mas. Oh, soon nanti. Ada suara-suara. Mungkin bisa dibilang kita juga untuk Pongo terutama kita akan ada beberapa rilis yang coming soon. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi antisipasi buat teman-teman untuk ya ntar kita lihat deh gimana ini tuh. mungkin buat teman-teman netizen siapin duitnya, Teman-teman nabung netizen. kali ya. Lanjut nih, Cil. Kita mau tanya dulu yang pertanyaan dari netizen banyak sekali itu soal program yang juga collab sama JKT48 kemarin ya berarti ya. Di sana kan di launching yang ADP itu loh, Kak. Oh, ADP tapi laptopnya harganya 5 juta gitu. Sebenarnya kan jadi pertanyaan di kita karena biasanya kan ADP itu adalah laptop-laptop Di atas 10 juta. flagship gitu loh. Iya, Nggak flagship, nggak masih di ya? atas 10 juta mid lah, mid ke atas Mid gitu, gitu ya. loh. 10 juta ke atas, tapi ini Axio Berani. berani ngasih 5 juta, emang untung.
Nggak, maksud gue pertama bagus gitu loh. yang banyak orang nanya gitu 5 juta gitu ada ADP, gue bingung tuh apa emang untung yang 5 juta terus kasih ADP gitu ya. Ya, oke. Sebenarnya ADP tuh kalau misalkan Maksudnya untung tuh untuk dari sisi Axio gitu ya. Kayak gitu. Iya. Nah, kalau misalkan ADP atau Accidental Damage Protection bisa dibilang kan kalau di laptop global gitu ya, brand-brand global bukan sesuatu yang baru gitu. Iya, Tapi iya. memang Axio sendiri ini kita baru rilis juga kemarin pertengahan tahun pas Juni. Ini memang bisa dibilang yang pertama dan satu-satunya juga gitu dari brand laptop lokal di Indonesia. Jadi memang kita ya bersyukur juga gitu kemarin pada saat kita rilis ternyata baik dari kita internal ya, maksudnya stakeholder kita kayak dealer partner dan lain-lain termasuk juga masyarakat itu tuh sangat menyambut baik buat ADP ini gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa sih kita rilis ADP gitu ya, ketika mungkin laptop-laptop lokal lain tuh belum ke arah sana, karena sebenarnya ini juga mungkin bisa dibilang kayak komitmennya kita juga gitu kan untuk bisa ngasih pelayanan, bisa ngasih servis yang lebih ibaratnya tuh lebih menyeluruh, lebih paripurna juga gitu kan ke teman-teman pengguna yang udah ibaratnya mempercayakan investasi mereka ke produk kami gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya si fitur ADP ini juga si program ini ya mereka tuh ketika pakai Axio Pongo ya mereka tuh peace of mind aja gitu. Mereka nggak terlalu yang khawatir misalkan kayak astaga laptopnya ini tiba-tiba kenapa karena apa gitu dan segala macam, karena mereka bisa datang ke Axio service point kami, konsultasi di sana dengan manfaat si ADP tadi gitu. Tapi masih untung kan Axionya? Ya pasti namanya juga jualan Iya, masih untung ya. Alhamdulillah berarti kan kalau kayak gitu syukur. Tapi Karena kan harga lihat ya harga si Axio yang hype itu kan hype ya. Itu kan di market maksudnya nggak saat ADP rilis tuh harganya nggak naik gitu kan. Iya, maksudnya nggak ada penyesuaian harga Iya. lagi kan setelah ADP. Maksud gua kalaupun Axio hype itu mungkin ya naik gitu kan berapa ratus gitu itu ya wajar karena kan ada ADP gitu. Sementara gue lihat di market ternyata nggak naik, harganya masih sama gitu kan. Makanya yang jadi pertanyaan gue kemarin tuh emang masih untung gitu. Oh masih untung, alhamdulillah berarti kalau gitu. Masih bisa ngeboost terus berarti Axio nih. Iya dong. masih bisa ngeboost terus ya istilahnya. Ada apa sih dengan boost dipakai mulu? bahasa baru ya Cile. Tapi Keluar dari episode ini. sebetulnya ya Kak ya, sebelum ada ADP pun sebenarnya ini kayak gue mau sharing juga sih, salah satu testimonial temen gue pakai Axio itu juga dia juga ini kok pas tahun 2021 katanya laptopnya diganti malahan sama yang baru, padahal tuh nggak ada ADP dan laptopnya itu masih Intel Celeron yang harga 4 juta dan itu diganti baru gitu loh sama Axio. Berarti kan sebenarnya dari dulu pun komitmen Axio itu tuh benar-benar udah ada gitu loh. Cuman sekarang karena udah dilabelin sama ADP kan jadi makin dilirik sih. Jadi kayak menurut gue tuh salah satu hal yang bagus sih untuk Axio akhirnya meresmikan gitu loh. Jadi orang-orang netizen yang kaum mendang-mending lah, nanya-nanya gimana itu makin percaya gitu sama Axio. Menurut gue itu udah bagus banget. Gue tidak menjilat gitu ya, tapi ya emang oke gitu. Ya nggak sih Cil? Iya. Gitu sih paling. Dan kebetulan mungkin kan subscriber kita juga kan banyak yang nanya tuh pas kita review Axio F5, Pongo juga gitu kan. ADP-nya tuh program ADP-nya tuh kayak gimana, terus apakah nanti klaimnya cuma sekedar kemalingan atau bencana, itu mungkin bisa dijelasin biar teman-teman subscriber itu juga tahu. Iya, boleh. Jadi kalau misalkan ADP dari Axio itu kita berlakunya 1 tahun gitu ya, sejak tanggal aktivasi si Axio warranty-nya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman masuk websitenya, teman-teman kan ketika pembelian akan ada nomor serial number, SN segala macam bisa isi di sana. Jadi pastikan setelah beli tuh ya aktifin dulu gitu si Axio warranty-nya tadi, karena once diaktifin maka otomatis benefit ADP-nya pun juga akan aktif gitu. Dan kalau misalkan tadi ditanya ini tuh mengklaim untuk apa saja sih? Pasti ada beberapa, ada banyak. Karena kita pelindungan menyeluruh anyway, mulai dari yang misalkan terkena tumpahan cairan yang nggak sengaja gitu kan, atau katakanlah kayak kadang kan ada tanda kutip bencana-bencana di luar kuasa kita sebagai manusia gitu ya, kayak bencana alam, banjir, gitu atau kan, kemalingan misalkan dan lain-lain. Jadi jenis klaimnya itu bisa ada 2. Yang pertama kalau misalkan klaim pergantian part gitu, sama perbaikan parts sama yang total loss. Jadi nanti once memang mengalami kejadian tersebut bisa datang ke Axio service point terdekat gitu kan, lakukan konsultasi sana, nanti kita akan pengecekan juga, termasuk juga untuk perhitungannya ini klaimnya seperti apa, baru akan diproses sesuai syarat dan ketentuan berlaku ya gitu. Dan itu tuh kalian bisa melakukan
klaimnya tuh berulang kali selama memang plafon nilai limitnya tuh masih ada. Gitu. 1 tahun itu ya selama itu. Dan jangan lupa kalau misalkan untuk Pongo pun bahkan di luar itu kan kita juga ada garansi untuk yang garansi normal ya, berlaku 3 tahun Oh, iya, bahkan. iya. Berarti ADP 1 tahun, garansi Garansi yang normalnya, tiga ya. tahun. Kalau Pongo ya. Yes. Berarti tapi itu manual berarti inputnya ke si website database Untuk vaksin. aktivasinya iya karena memang nanti kan juga kalian akan diminta untuk biasa ya untuk verifikasi kayak memasukkan identifikasi Oh, KTP dan lain-lain. Jadi memang penting tuh ketika beli pastikan untuk aktivasi juga gitu. Oh, oke, begitu tutorialnya. Nanti Tutorialnya. kita kasih Link ya? Iya, lebih lengkap bisa dilihat di website kita, di sosmed kita, infonya ada semua termasuk juga untuk lokasi si service point-nya tadi, service center. Oh, ada berapa berarti Kak sekarang service Kita point-nya? total tuh ada sekitar 177 tersebar seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya ada 15 yang platinum ini ya, care platinum. Jadi memang bisa dibilang ini juga brand lain kayaknya belum ada yang sebanyak ini gitu. Memang ini komitmen kita juga sih untuk bisa menjangkau lah para pengguna tadi. Betul. Good Jadi sih, good. resmi gitu ya di 177 titik. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya kalian di luar pulau gitu. Ada kan Kak di luar pulau? Ya, Service nah center? listnya tuh lengkapnya bisa lihat di sosial media kita, di website kita semuanya ada guys. Iya. Oh, di sini. Walau di sini. Oke. Yo. Nah, ini kan ADP kolaborasi bareng JKT gitu kan. Oh. Kira-kira ada nggak nih bocoran gitu kan? Apa yang bakal Aksio lakuin ke depan lagi gitu? Program-program baru mungkin atau apa campaign baru gitu atau apa gitu kan? Kalau buat Aksio kita masih dalam rangkaian kerjasama kita dengan JKT48. Beberapa waktu ke depan kita akan ngerilis untuk special edition Aksio X JKT48 udah pasti. Ketika di dalamnya itu ada collectible items. Kalau misalkan kalian beli misalkan produk Hype gitu ya, Hype Saga, terus habis itu Z juga. Terus abis itu nanti kita juga akan ada beberapa aktivasi bareng JKT, kayak kita ada official merchandise itu yang juga banyak dinantikan tuh sama teman-teman Aksio, followers kita di sosmed banyak yang nanyain kayak kapan kali rilis photocard atau misalkan kayak merchandise-nya karena mereka pada penasaran. Soon akan kita rilis. Terus kalau buat Pongo juga kita sekarang lagi persiapan untuk kita akan ada beberapa plan untuk aktivasi sama teman-teman community. Jadi ya ditunggu ya teman-teman untuk langkah gebrakannya dari Aksio sama Pongo. Tuh Di, siapin Di. Kelas. Duit buat beli itu. Apa tuh? Photocard. Photocard JKT. Iya sih, yang paling menarik mungkin bagi Wota adalah photocardnya sih. Iya. Gue juga penasaran walaupun gue bukan Wota. Iya sih. Belilah. Oke, Kak Caya, gimana nih kalau kita tanya pandangan Kak Caya soal persaingan industri laptop ya sebagai ya akhirnya kan berkecimpung dengan brand-brand luar gitu kan ya. Apakah Aksio pede nih akan fight terus di industri laptop ini atau seberapa pede gitu? Karena kita tahu persaingan kompetitif banget gitu ya. Iya, dan- di banyak market gitu, di market enter level, Ya. mid, bahkan high end itu ya udah saling jotos ya gitu. Sepede apa gitu Aksio Iya, itu sepede untuk apa? terus- Sama pengen fokusnya kemana? Entah itu entry level atau mid atau kita mau high end aja gitu. Oke, mungkin kalau misalkan untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya tuh ruang buat kita ibaratnya ya penetrasi laptop tuh masih besar banget teman-teman karena aku lupa waktu itu ada kayak risetnya gitu penetrasi laptop tuh baru sekitar 8% di Indonesia. Jadi sebenarnya secara pie, secara room tuh masih sangat luas termasuk juga untuk Aksio kita bisa ibaratnya ya explore di sini. Itu satu, dan yang kedua dengan kita udah lumayan puluhan tahun gitu ya berkecimpung di industri ini, kita pun juga melihat bahwasanya tuh edukasi untuk pemanfaatan teknologi laptop terutama memang masih ibaratnya tuh masih perjuangan itu belum selesai. Jadi sebenarnya ini juga bisa memotivasi kami yang ada di Aksio untuk itu tadi gitu ya, sejalan dengan misi kita untuk kita ngeluarin si produk-produk yang inovasinya udah pasti ada tapi juga terjangkau. Itu kan juga salah satu PR yang ibaratnya tuh para pekerja di industri laptop tuh pengennya bisa menjembatani ini gitu kan. Dan yang terakhir tadi dengan kita komitmen untuk bisa terus memberikan pelayanan, kita tadi service point-nya ada di sekitar 170-an lebih gitu ya, 177. Terus abis itu juga kita ada di ADP. Mudah-mudahan ini juga yang bisa menjadi ibaratnya tuh diferensiasinya kami juga terhadap
brand-brand lain juga supaya orang-orang tuh bisa menaruh kepercayaannya mereka terhadap Axio gitu. Tadi ya balik lagi kayak ibaratnya ketika orang pakai Axio, Pongo gitu ya orang peace of mind aja gitu. Mereka nggak perlu khawatir atau kayak ibaratnya cemas berlebihan karena ya Axio bakal hadir terus gitu menemani produktivitas lo, menemani perjuangan lo, perjalanan karir lo dan lain-lain gitu. Cukup pede nih untuk fight terus gitu ya. Dengan bantuan kalian bukan? Iya. Kita kan sebagai media juga akan mereview jujur gitu loh gimana soal laptopnya juga. Terus kita kan juga akan kasih feedback ke Axio entah ada apa yang perlu ditingkatkan kembali supaya netizen itu gak yang komen jelek terus gitu. Tapi sebenarnya udah nggak ada sih yang kayak gitu ya Cil ya. Benar-benar mereka tuh cuman mempertanyakan sebenarnya komitmennya tadi gitu loh Kak, yang after salesnya gimana, aman nggak nih setelah dipakai beberapa tahun gitu. Dan tenang aja guys, aman, jawabannya aman dan dia terus fight gitu. Jadi kayak BF. Terkesan seperti itu ya, tapi ya mungkin kalau kita bahas Axio tuh nggak ada habisnya ya Cil ya. Jadi kita pindah aja ke segmen berikutnya. Ini segmen namanya tuh segmen POV milenial versus Gen Z Kak. Jadi kalau boleh tahu nih Kakak masuknya milenial, Gen Z, boomers tadi. Millennials kayaknya ya. Kalau kalian apa? Kita persimpangan. Kalau aku Gen Z sih, kalau Ucil milenial. Walaupun betul. Sebenarnya itu tergantung tanggal lahir tahun lahir kan Kak. Tapi karena Ucil itu berada di sekitar orang-orang yang milenial, jadi tuh dia tuh nggak kayak Gen Z gitu loh. Tua ya? Tua, jadi lu tuh tua Cil. Mau jadi gua tua ya? Udah lah, gua punya. Dua kali nanya. Ini buat validasi. Oke, maaf. Oke lah, gue punya case, jadi nanti ini kayak balance game gitu loh Kak. Kakak boleh jawab apa enggak? Ntar Ucil juga ikut jawab juga. Jadi kita ada case dari. Nah Ucil aja, Ucil kayak udah siap banget nih. Boleh. Nanti gue minta pendapat kan. Oh gitu. Iya gitu. Jadi kita ngumpulin beberapa POV milenial versus Gen Z. Jadi biasa ya kalau misalnya kita aja milih gadget atau apapun itu pasti kayak mending mana kayak gitu loh. Jadi ini kita udah kumpulin dan emang dari orang-orang sekitar kita dulu. Nanti kalau misalnya ada dari teman-teman boleh di komen juga, kita akan jawab gitu loh. Case yang pertama itu, jadi dia ini adalah seorang laki-laki yang kerja sebagai editor dan dia itu biasalah ngedit video kan berarti. Dan saat ini dia punya kesempatan untuk upgrade laptop. Sebelumnya dia pakai laptop kantor yang udah sering ngebug. Sebagai kaum mendang-mending, ternyata dia ada keraguannya untuk milih daily driver laptop dia. Dia tuh ragu Cil, mau milih Axio Pongo, MacBook M1 Kak, sama laptop brand lain. Menurut Kakak, lo juga dia bakal berakhir milih apa? Ini tuh case real ya, yang gue kumpul ini beneran real loh ini. Ini dilema sih ya. Nah, coba, ya menurut lo aja, lo boleh. Ini gue jawab dari beberapa POV ya. Ya, nanti gue ada jawabannya di sini. Ini gue jawab dari beberapa. Ini benar salah apa gimana? Tadi editor ya? Dia editor. Dia punya laptop nggak di kantor? Punya, tapi udah sering ngebug gitu. Makanya harus upgrade lah jadi host. Yang pertama mungkin kalau misalnya dia editor, emang base software yang dia pakai adalah Windows. Dia juga sering main game yang ada di Steam, yang ada di Epic Game. Oke. Mungkin akan 90% kemungkinannya bahkan 95 gitu ya. Itu akan lebih memilih Axio Pongo gitu ya. Oke. Karena yang pertama mungkin Axio Pongo salah satu laptop gaming yang murah di kelasnya gitu ya, dengan terjangkau lah ya, kita bilang terjangkau di kelasnya, apalagi sekarang ada DP gitu, ada ADP gitu kan. Gua baru aja kemarin bikin konten laptop RTX 4060 gitu ya. Dan apa namanya? Axio Pongo V2 ya yang kemarin gua coba ini riset gitu kan. Itu jadi salah satu laptop gaming yang pakai RTX 4060 paling terjangkau saat ini gitu. Jadi mungkin Axio Pongo akan jadi pilihan kalau base software yang dipakai memang itu Windows. gitu ya? Windows Dan dia juga gamers gitu ya. Sekali mungkin main FIFA gitu kan, football ataupun main CS2, Valorant gitu kan. Mungkin akan lebih memilih laptop Axio Pongo gitu ya. Tapi karena lebih universal gitu ya. Iya, dibanding MacBook M1 gitu. Tapi kalau dia emang dari awal adalah user Apple, handphonenya dia pakai iPhone,
terus di laptop dia ada penggunaannya pakai iMac gitu kan, ataupun Mac Studio gitu kan, mungkin ya akan memilih Mac karena ekosistem yang dipakai ya pasti akan lebih smooth atau apa gitu kan, karena akan satu putaran lah, satu Satu Iya loop sih. ya. Iya, benar. Tapi kan dia MacBook M1 pilihannya. Iya. Sekarang kan udah MacBook M3. Menurut lu dia bakal pilih MacBook M1? Mungkin kan harganya Ya, ini kan Kurang sesuai ya? harga lah ya. Nah. Heeh. ya Bisa jadi. bisa jadi sih ya, Bisa jadi masih terpilih nih tapi MacBook kalau M1 di gue tahun lihat ini. dari case-nya, Mhm. orang-orang kan termasuk editor gue ya, editor kita gitu ya, Iya. editor kita khususnya Aldi gitu ya, ya itu masih Mac base-nya Windows juga gitu kan, jadi kemungkinan besar masih Pongo sih gitu. Oke. Menurut Kak Caya dia pilih apa? Aku udah Menurut aku sih Axio Pongo ya. Nggak, karena tadi pertimbangannya sebenarnya benar sih kalau misalkan ketika balik lagi ke kebutuhan sebenarnya. Kalau misalkan tadi kan untuk yang brand MacBook gitu ya M1 memang ya tadi itu ekosistemnya kan ibaratnya biasanya dia terpusat di ekosistemnya Mac aja gitu. Jadi mungkin kalau misalkan memang kebutuhan dia basically memang ada di situ ya mungkin akan lebih smooth gitu. Tapi ketika kita bicara soal ibaratnya editing segala macam kan renderang misalnya itu kan bicara soal GPU gitu ya. Ya mungkin sebenarnya ketika dia pakainya Windows gitu maka udah pasti akan lebih enak ketika dia bisa lebih universal kebutuhannya ya. Axio Pongo menjawab itu gitu sih. Betul. Cuma again balik lagi ke kebutuhan sih. Iya. yes. Dan ternyata di case 1 ini lelaki itu memang memilih Axio Pongo. Betul. Menurut menurut kakak juga dia ini milenial atau Gen Z? Dia kan Ternyata dia milih Axio harusnya, Pongo nih, Axio Pongo. dengan Jeng, jeng, banyak jeng, jangan lupa. dengan banyak pertimbangan ya. Kalau gua ngelihatnya orang-orang yang banyak pertimbangan tuh ya Gen Z sih. Karena orang milenial ya, orang milenial gua ngelihatnya ya, orang milenial itu dia udah mapan gitu ya. Masa sih, Cil? Beberapa orang milenial, sebagian besar orang milenial gua lihat udah mapan, udah nggak mikirin duit, udah kalau beli barang ya udah beli kalau gua mau beli gitu. Batasan milenial Gen Z tuh berapa sih? 96 kayaknya terakhir milenial. 97 tuh masih Gen Z. Firasatku milenial deh kayaknya. Milenial karena kayaknya dia pertimbangannya tuh lebih ke kayak satu terus habis itu kayak dia bisa kayak maximum benefitnya segimana. Kayak milenial ya, berarti kan dia udah kayak mungkin entry level udah lewat lah ya. Maksudnya dia memang buat Iya. productivity tuh dia butuh banget. Jawabannya apa? Coba atau kalau misalkan dari kamu menurut kamu gimana? Kalau aku sih menurut aku Udah tahu jawabannya. aku udah tahu jawabannya, jadi aku tidak bisa menebak lagi. Jadi dia ini adalah seorang milenial gitu loh. Kayak gitu. Karena Kayak nggak bisa deh Cil di aksinya. Itu nggak bisa langsung ditolak. Ini gua ya. Gimana? Gimana? Oke. Jadi emang dia itu milenial dan akhirnya memang memilih Axio Pongo nih, Kak. Gitu. Kita lanjut ke case 2. Tapi milenial Gen Z tuh kayak nggak jadi. Kenapa? Kayak ya udah tebak-tebakan aja ya Iya, gitu. iya, Oke. iya. karena ini lebih ke subjektivitas. Iya, sebenarnya. subjektivitas. Jadi kita emang pengen tahu sebenarnya orang kalau mau upgrade laptop itu keputusannya base apa sih? Apakah juga tergantung sama dia itu tuh gen apa gitu loh, kayak milenial kah, Gen Z kah, Iya. alpha kah, kayak gitu Iya, sih. dan ini beneran ada makhluknya ya, misalkan Iya. dana, sebut Ada saja dana makhluknya. gitu ya. Iya, Memang ada sebenarnya. dana. Orang yang kita kenal makhluknya sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya nanti kita akan mengumpulkan teman-teman audiens kita juga untuk mungkin kasih keraguan dia kalau Iya. upgrade laptop. Kan biasanya nanya-nanya di DM nggak kita balas gitu kan. Ya, maaf ya. Cil, nggak bisa balas. Maaf Nah, ya. kita balas di sini di konten ini Iya, gitu. itu banyak Rias yang balasin. Iya. maaf ya. Oke, lanjut. Kita ke case 2. Jadi dia ini seorang perempuan suka edit-edit video pendek gitu. Gadget daily-nya itu pakai iPhone dan ada pilihan mau beli iPad atau ganti laptop. Kerjaannya cuma nulis-nulis aja dan menurut kakak lo Cil, dia bakal upgrade apa? Dia jurnalis. Jurnalis. Dia nulis-nulis lah kan, Nulis ya? jurnalis. Menurut lo dia bakal upgrade apa? iPad sama Mac sih, karena dia pakai iPhone kan. Enggak, dia cuman bingungnya mau beli iPad atau ganti laptop. Oh, jadi ganti tablet atau laptop gitu. Iya. Oh gitu. Ya Eh, balik lagi kebutuhan sih. iya sih. Jawaban paling aman itu ya. Betul. Cuma kalau gue ngeliatnya case-nya dia pakai iPhone ya. Iya, dia pakai iPhone. Dia Karena sebelumnya dia suka handphone edit gitu. video pendek. Video pendek antara menurut gue tablet sih. iPad iPad ya berarti ya, ya? bukan iPad, tablet, iPad sih. iPad. Karena
ekosistem yang dia pakai dari awal udah iPhone kan. Dia pun suka nulis dan sekarang platform nulis tuh nggak harus yang pakai Keyboard gitu. iya gitu. Harus ngetik ya. Oh, oke baik. Bahkan iPad pun udah enak gitu untuk sekedar nulis aja ya. Kayak gitu sih. Oh, kalau iPad bisa ditambahin Magic Keyboard gitu ya, Cil ya. Kayak gitu sih. Ya, kalau menurut Kak Caya dia bakal upgrade apa? Kalau menurut aku sebut saja dia Shafira gitu ya, misalkan. Ya, Shafira mungkin baiknya ya sebenarnya balik lagi ke kebutuhan gitu. Cuman kalau misalkan sekarang kan memang dia kebutuhannya tadi ya video-video pendek aja, dia masih jurnalis mungkin kayak tahap awal. Cuman kalau misalkan dia mau in a long term gitu, misalkan dia pakai laptop mungkin akan lebih convenient. Kenapa? Karena kan ibaratnya dia bisa kayak apa sih, manuvernya kan bakal lebih luas juga kalau misalkan pada saat editing. Terus habis itu juga mungkin kebutuhan aksesoris kayak apa tuh? Apa sampai lupa tiba-tiba gitu segala macam, terus habis itu mouse dan lain-lain. Mungkin kalau misalkan buat bicara produktivitas itu juga bisa sangat membantu. Tapi balik lagi ke Shafira, kira-kira memang dia nyamannya di mana. Satu tadi kalau misalkan dari Ucil bicara ekosistem ya mungkin juga itu jadi pertimbangan dia. Yes. Mungkin kan dia penulis ya. Biasanya penulis tuh nggak mau laptop yang ribet ya. Ya mobilitasnya maksudnya ya. Tapi mungkin, laptop zaman sekarang banyak yang ringan tuh, Cil. Iya sih. Ya makanya mungkin kalau misalnya laptop dan pilihan Axio, mungkin Axio Hype sih mungkin bisa jadi pilihan gitu. Coba nih, penasaran juga jawabannya nih kalau si Mbak ini tuh. Ternyata si Shafira tadi Shafira kita ya. sebut saja Shafira, dia milih ganti laptop gitu. Mungkin kita nggak tahu juga sih alasan dia apa, dia tidak menunjukkan alasannya juga. Tapi menurut kakak sama menurut Cil, dia itu milenial atau Gen Z? Gen Z sih. Kenapa tiba-tiba Gen Z gitu? Gimana ya? Kenapa tiba-tiba Gen Z? Gua ngelihatnya Dia milih ganti laptop loh, Cil. Gua ngelihatnya dari pekerjaan sih. Oh, emang jurnalis sekarang Enggak, Gen Z? pekerjaan yang jurnalis juga, content creator itu kayaknya nggak banyak yang milenial sih gue lihat ya gitu. Oh, oke. Kayak dia lagi ke selebgram gitu ya. Itu kan biasanya yang muda-muda ya. Biasanya yang muda-muda itu kayak Gen Z deh. Oh, oke, baik, boleh. Menurut Kak Caya kenapa dia Gen Z? Kalau aku mikirnya karena tadi dia bilang dia jurnalis tapi kayak kebutuhannya juga belum terlalu heavy, ya mungkin dia memang masih tahap awal ya. Oh, masih Bisa early. jadi secara umur kayak memang baru pekerja awal. Entry lah ya. Ya, bisa jadi sih. Dan ternyata perempuan ini adalah memang Gen Z. Betul. Ini ada hadiahnya nggak sih? Sama kan gitu. Ada hadiahnya nggak? Nggak ada hadiah. Nggak ada, jadi kita tebak-tebak ini ya. Nah, jadi kita tebak-tebakan dan memberikan mereka insight kan. Jadi kan tadi ada tuh kalau misalnya kita tanya, gue tanya case ini kan insight dari Kak Caya apa, dari Ucil apa, tuh siapa tahu bisa jadi pertimbangan nih buat audiens untuk memilih upgrade laptop atau upgrade iPad. Sekarang tuh kan banyak banget tuh kita bingung antara iPad atau laptop gitu. Bukan iPad ya, apa sih sebenarnya, tab ya? Tab ya. Kalau iPad nanti itu Apple kalau Oh iya. Tadi kita udah nyebut anyway sih. salah. Ya udah. Oke, karena di POV milenial versus Gen Z itu kita baru ada 2 case aja. Next kalau misalnya ada silakan drop di kolom komentar. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Ya, betul. Silakan, Cil. Kita mungkin balik ke tag lagi ya. Ya. Lagi gitu ya. Ini mungkin bisa jawab secara personal ataupun mewakili Axio atau apa gitu ya. Personal aja deh lah gitu. Oh iya. Pertanyaan gua, hal apa yang mungkin dulu itu ada di laptop di industri laptop gitu, yang sekarang tuh ya udah nggak ada, udah menghilang gitu. Contoh gini, handphone ya. Handphone kita tahu kalau dulu tuh dia desainnya macam-macam ya gitu. Ada yang kayak lonjong gitu kan, ada yang bahkan kayak konsol NG gitu kan, ada yang kecil gitu kan, Nokia Express gitu kan. Itu kan hal yang dulu di handphone ada, tapi di handphone sekarang nggak ada itu. Handphone sekarang cuma kotak doang gitu doang. Gede pokoknya, bobanya gede, terus yang ngebedain cuma lekukan sampingnya doang gitu kan, sama posisi kamera, sisanya sama gitu. Kira-kira apa sih yang beda gitu di industri laptop? Yang kepikiran tapi ini mungkin ya selintas kepikiran aja gitu. Kalau misalkan dulu kan laptop tuh ya ukuran tebal tebal, terus udah gitu udah pasti berat secara dia ada kayak DVD, terus habis itu kayak si
apa sih LCD frame-nya ya kotak-kotak tebal segala macam Iya, gitu iya. kan. Kalau misalkan sekarang ya bisa dibilang lebih compact, ramping, terus abis itu juga ya lebih tipis, lebih ringan. Kayak Hype tuh Hype AMD ya, sekitar Iya. 1,5 kilo, mungkin Pongo kayak 2 kiloan. Ya mungkin buat mobilitas segala macam tuh lebih on the go kasarnya gitu. Kalau dulu kayak bulky gitu Iya, kan. Terus kalau misalkan dibilang lagi ya baterai kali ya, dulu kayaknya tuh ibaratnya kita harus selalu charge terus. Iya. Kalau yang sekarang kan lebih dayanya tuh lebih hemat, daya baterainya lebih hemat. Jadi kayak pemakaian tuh bisa lebih jangka panjang. Betul. Apalagi ya coba nggak Coba kepikiran. apalagi, Cil, Gimana menurut kalau lu, Cil? misalkan menurut Uci atau menurut Tias? Jadi lebih ke positif berarti ya. Yang Iya. dulu mungkin lebih lebih ke Menjawab. improve kali ya. Yes, Yang dulu improve. seperti Iya. itu sekarang mungkin jadi lebih better ya. Kalau lu ada yang bagian yang dulu ada, sekarang kok nggak ada sih? Gue kesel nih, Penasaran gitu. Ada penasaran versi Ucil gimana? Sisi eksklusivitas sih baik lagi ya. nggak? Apa? Dulu beberapa laptop gaming tuh punya si eksklusivitas yang beneran beda gitu loh. Yes, yes, Kayak ada laptop gaming yang dia sampai make apa namanya? Make cooling system yang gede. Brandnya tuh kalau nggak salah ROG ya. Itu tuh dulu itu dia sampai bikin water cooling yang segede gaban gitu. Itu ya sekarang udah nggak ada. Satu sisi emang bagus ya, makin compact teknologinya, tapi Yes. gue ngeliatnya jadi kayak ya udah berarti itu aja sekarang laptop gitu ya. Oh, Eh, jadi lu dan tuh pengen jujur gue menantikan sesuatu yang wah nih dari Axio, mungkin ada inovasi yang beda Iya, gitu iya, ke iya. depan gitu kan, mungkin nanti bisa gitu kan. ya mungkin balik lagi sama tujuannya apa gitu nggak sih bikinnya? Tapi kalau itu berarti maksudnya itu masalahnya eksklusivitas atau kayak dia memang sebenarnya melakukan improvement tuh Cil? Iya, Iya, bagi eksklusifnya. overclocker kali yang seneng Iya, gitu nggak sih? Cil? iya mungkin buat beberapa orang gitu yang emang Antusias untuk- iya, antusias itu kayak oh laptop sekarang nggak ada yang kayak gitu kayak gitu sih. Axio bukannya pakai Axio sempat gitu ya, Axio sempat pakai, cuma kan ya dia bisa teratasi si panasnya nggak yang se kayak waktu itu gitu loh, si brand itu gitu kan. Oh, oke, baik. Berarti ternyata kalau tech enthusiast tuh aneh-aneh ya sukanya. Iya, kadang aneh, ya, betul kadang aneh. Betul. Ada lagi nggak yang lain? Itu aja sih gitu loh. Itu apa ya? Mungkin ada hal positif sekarang makin compact gitu yang tadi dibilang gitu ya. Cuma ya yang gua kurang ini adalah ternyata Yang lab dirindukan sekarang, kali yang ya. dirindukan adalah nggak ada yang aneh-aneh nih. Kayak gitu. Ternyata butuh itu refreshingnya kali ya? Apa gimana sih supaya nggak itu melulu kali gitu? Iya kayak gitu sih. Kalau gue sih paling ini yang sebenarnya gue senengin laptop sekarang itu udah tahan lama banget gitu Oh, loh Kak. iya. Jadi mau dipakai besok lagi masih bisa gitu-gitu loh, yang tahan 16 jam, yang beneran kalau cuman ngetik-ngetik kan harusnya nggak perlu gua cas gitu kan. Gue kan ya nggak begitu banyak lah, nggak seperti editor kan, editnya harus render 4K gitu-gitu. Jadi kalau misalnya laptop sekarang udah bisa sampai besoknya lagi, kayak ibarat HP lah, kita kan bisa sampai besoknya lagi tuh. Itu benar-benar sebuah teknologi yang menjawab keresahan para customer sih menurut gue. Itu sih yang Lebih ke daya tahan berarti ya. betul, daya tahan. Yang Daya paling tahan, penting tuh durability. baterai aja. Ya, makanya tugas kita di brand tuh ya pasti itu untuk bisa terus mempelajari kebutuhan masyarakat tuh apa sih gitu kan, supaya kita juga bisa aplikasikan ini di Iya, iya. ya produk-produk kita gitu. Tapi masukannya valid kok. Oh, sama ini paling. Oh, tiba-tiba ada. Ada lagi. Ada lagi. Ukuran chargeran. Kalau laptop gaming ya oke lah gitu ya. Kita udah tahu laptop gaming gamers gitu kan. Tapi laptop compact kecil-kecil yang bisa pakai gaming juga, gue pengen banget tuh baterainya tuh Charger. colokannya tuh apa sih chargernya ya? Chargernya itu tuh kecil aja gitu loh, jangan yang segede batu bata juga gitu loh. Itu kan kita sebagai perempuan yang gamers kecil-kecil gitu nggak suka gitu loh bawa baterai gede gitu sih paling. Udah ada juga kan laptop yang begitu ya kan Kak ya. Kalau Axio Hype kecil juga kan Cil? Kecil sih itu hitungannya. Hitungannya kecil ya. Hitungannya kecil. Itu. Mungkin ke depan bisa ini Mas Apa tuh? nyiapin ini kali ya, yang bisa di charger pakai Type C gitu ya. Hype 5 AMD kita kan sudah Oh Type C ya. Tapi chargernya masih yang biasa ya.
biasa itu sebenarnya kan bisa buat ngecas handphone yang chargernya Type C kan. Jadi sebenarnya kalau kemana-mana pun juga perlu bawa charger satu aja. Yang laptop penuh bisa buat ngecas handphone juga tuh Iya. itu. tapi belum ada rencana ke depan kayak di paket pembelian Type C langsung gitu. Oh, ya, ntar thank kita- you inputnya. ya. Semoga. Semoga. saran Anda kami tampung gitu ya. Ini masuk mailbox. Shing. Karena ya kalau misalnya dari paket pembelian Axio udah Type C ya itu udah makin menyenangkan gitu. Karena laptop bukan laptop, handphone yang Android ya, kita tahu Android, bahkan iPhone nanti bakal pakai Type C ya. Iya, udah kan Iya, 15 udah udah. pakai Type C itu kan bakal ya lebih. Sekarang enak Type C lah ya, universalnya tuh udah Iya. Type C gitu. Nice. Thank you inputnya Mas. Oke. Ya bisa lah kirim CV lagi berarti. Bukan lagi guys. Sebelum kita close, kita minta ke Kak Caya dulu. Ada yang mau disampaikan dulu untuk Ya, audiens mungkin, kita gitu. apa namanya? Closing statement. Closing statement kali ya. Buat teman-teman nanti. Ya, kita berterima kasih lah kalau misalkan tadi dibilang 2-3 tahun ke belakang gitu ya, bisa dibilang Axio tuh lagi boost-boostnya. Kalau tadi minjem istilah kalian, ini juga berkat kepercayaan dari teman-teman di luar sana juga. Jadi kita berharap teman-teman di luar sana juga terus menantikan gitu kan gebrakan ataupun misalkan update terbaru dari Axio dan Pongo juga seperti apa. Karena memang dalam waktu-waktu dekat seperti yang tadi dibilang, ketika kita kolaborasi sama JKT48, kita akan ada rilisan-rilisan terbaru, official merchandise juga, produknya juga. Terus habis itu buat Pongo juga kita akan ada beberapa seri yang akan kita rilis. Jadi moga-moga ini juga bisa dinantikan sama teman-teman subscriber, ngomongnya di sini ya, subscriber di sini, termasuk juga kalau misalkan ada masukan, feel free untuk disampaikan juga ke tim Axio. Kita sangat terbuka supaya kita bisa improve bareng-bareng gitu palingan. Oke, nice. Mantap. Kakak kita lanjut ke kuis untuk penonton yang udah kita sampaikan tadi di awal. Jadi kita akan kasih kaos dan uang elektronik untuk 2 pemenang. Mungkin pertanyaannya boleh dari Ujel dulu. Kak Cil. Lewat obrolan kita tadi aja boleh. Oh Silakan. gitu. Susah ya. Agak teknis gak apa ya? Iya boleh dong. Ini kan teci. Oh iya. Prosedur apa yang mungkin dipakai di Axio Hype DKT48 yang harganya di angka SRP-nya berapa? 5 jutaan? Oke, itu Gitu pertanyaannya ada di sini, tulis. Nah, silakan tulis di kolom komentar jawabannya apa. Kita ada 2 pertanyaan, satunya lagi mungkin dari Kak Caya boleh? Boleh. Tadi pas kita segmennya Millennials versus Gen Z, mungkin bisa tulis kira-kira Syafira tuh kerjanya di media mana? Boleh. Enggak lah. Kita juga nggak tahu jawabannya. Atau ada? Nggak ada jawabannya Kak. Mungkin tadi kan kita ngomong ADP gitu ya, Accidental Damage Protection. Tadi tuh sempat disebutkan ada 2 jenis klaim yang bisa dilakukan. Nah, itu apa aja mungkin bisa dijadikan jawabannya. Oke, baik. Itu pertanyaan yang kedua. Silakan tulis di kolom komentar. Emang jawabannya apa Kak? Nah, bisa dilihat di rekaman video kita atau di website kita juga ada. Oke, paling itu aja kuis kita. Silakan nanti kita akan jawab di video berikutnya. Jadi kalian tinggal cek aja di kolom deskripsi kita untuk para pemenang. Jangan lupa subscribe juga. Gitu. Paling kita sudah bisa mengakhiri kali ya, Cel, gimana nih? Kayaknya udah sampai sini. Kita mau ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Terima Caya kasih. dan tim Axio segambreng sampai ke kantor kita. Rombongan nih datang ternyata. Kita kayak digeruduk. Weh, enggak. Terima kasih udah datang. Astaga, benar-benar kita berterima kasih banyak untuk collabs kita. Dan kita masih episode 2 juga, jadi kita membutuhkan banyak support. Kalau misalnya ada masukan, boleh juga tulis di kolom komentar. Kalau nggak suka boleh dislike, kalau suka boleh like gitu. Paling kita akan tutup podcast ini. Closingnya gimana? Mungkin sampai sini dulu konten kali ini. Yes. Nantikan kolaborasi kita dengan media-media dan brand-brand lain mungkin. Dan Boleh. jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus femtel.com biar Update soal perteknologian duniawi. dan nantikan episode 3 Sama siapa? sama coba tulis request kalian di kolom komentar ya. Gue Yusril. Gue Rias. Gue Caya. Sampai jumpa di episode ngobok berikutnya. Bye Bye-bye. bye. Ngobok dulu Kak. Bye bye.